memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah dan bersekutu di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini bersama kami juga menyampaikan selamat beribadah dan bersekutu. Demikian juga kepada saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini melalui siaran radio, video, internet, dimanapun saudara-saudari berada, kami juga menyampaikan selamat beribadah dan bersekutu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Biarlah oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan memimpin ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan naikkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 225, Ajar Kami Tuhan. Kami mengundang bersama kita bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kur. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Doa pembukaan kami serahkan pada Bapak Gembala. Ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Semua karena besar kasih setia-Mu atas kehidupan kami, sehingga Engkau masih memberi panjang umur, kesehatan, terlebih kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam hari ini. Oh, terima kasih Tuhan, sebab hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini kami bisa mendapatkan jaminan kepastian dari Tuhan. Hidup sekarang, masa depan indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua Tuhan. Terima kasih kalau kami memperjuangkan ibadah pelayanan. Lebih dari semua, Tuhan juga memperjuangkan hidup kita juga yang terbaik, yang terindah Engkau berikan sampai hidup kekal selama-lamanya. Namun kami mengakui banyak kekurangan kelemahan kami. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja yang ada di sini, Jalan WR4 Surabaya,
Jalan Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri semua. Oh, Engkau urapi semua Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan namamu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Jangan ibadah ini kering tanpa arti, Engkau hadir, Engkau menjamah kami, mujizat terjadi di tengah kami Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi. Tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru. Kaum muda remaja pertambah-tambahkan di sini di WR4 Surabaya di Medan. Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu dan Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet, kendaraan roda 2, roda 4, saluran internet, listrik, AC semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup kita sehingga pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul untuk beribadah dan bersekutu dalam melayani Tuhan. Biarlah ucapan syukur kita kepada Tuhan kita naikkan dari hati yang terdalam, kita sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kita pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 97, Soraklah Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, bersama kita bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kembali dari atas, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Tonnya sekali lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 72, Kuasanya Membangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Bersama kita bangkit berdiri. Membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini majulah, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kembali dari atas, sangkakala berbunyi. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian yang berjudul Aku Percaya Tiada Yang Seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
Kau turun tangan memberkatiku. Kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup saudara-saudari. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaiknya. Silakan Ibu Mardiono. Terima kasih untuk waktunya. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong studi saya sehingga bisa lulus menjelang deadline pembayaran SPP pada akhir semester ganjil 2016-2017. Semuanya hanya karena pertolongan Tuhan. Yang pertama, tentang submit jurnal internasional sebagai syarat untuk ujian akhir, Tuhan sudah menolong saya karena ada ketentuan yang ketat di universitas saya tentang indeks jurnal yang diakui. Tidak semua jurnal internasional diakui oleh universitas saya. Hal ini yang membuat saya takut dari awal kuliah. Karena untuk masuk ke jurnal internasional yang bereputasi baik sangat sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Saya berpikir, bisakah saya tembus jurnal tersebut? Ternyata Tuhan sudah menolong, bisa diterima di jurnal yang bereputasi baik lewat proses revisi yang tidak rumit dalam waktu yang tidak lebih dari 6 bulan, sehingga saya bisa mengatur jadwal ujian akhir. Tuhan juga sudah bekerja sedemikian rupa sehingga saya bisa mengikuti ujian akhir yang pengaturan jadwalnya cukup sulit. Saya bisa melewati 4 tahap ujian dalam 1 semester yang kemarin ini. Semuanya itu mustahil jika tanpa pertolongan Tuhan, karena sudah melibatkan dosen penguji internal dan eksternal yang proses reviewnya memakan waktu yang tidak sebentar. Sementara minggu-minggu kemarin adalah minggu yang penuh dengan ujian, karena semua mahasiswa S1, S2, S3 berusaha untuk bisa tidak membayar SPP lagi dengan ujian di akhir semester ini. Tetapi Tuhan sudah menolong semua tepat pada waktunya. Bahkan tentang pengaturan jurnal, teman saya berkata, Mbak Sulamit beruntung karena mendapatkan jadwal itu. Saya benar-benar menyadari bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan. Saya bisa lulus dengan nilai yang baik. Saya sudah berpikir, saya tidak peduli nilainya berapa, yang penting saya bisa masuk, saya harus bisa keluar, cuman itu yang saya pikirkan. Dan dari ujian pertama sampai ujian ke-7, saya tidak pernah tahu nilai saya berapa. Baru waktu ujian ke-8, yaitu ujian dari reviewer dari luar, nilai diberitahukan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena mendapatkan nilai yang baik dari penguji dari luar 2 orang. Yang pertama memberikan nilai 80,5, yang kedua memberikan nilai 90. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena dari ujian pertama sampai ujian ke-7, saya merasa nilai saya kayaknya nggak baik ini. Karena selalu direvisi dan revisian itu menurut saya banyak sekali, harus membongkar banyak bagian. Semuanya karena pertolongan Tuhan, sampai akhirnya saya bisa lulus dengan nilai A. Itu semua dari Tuhan. Dan saya menjadi lulusan pertama dari angkatan kelas saya. Sementara teman saya baru 1 orang yang menempuh ujian yang ke-6. Yang lainnya masih belum sampai sekarang ini. Itu merupakan mujizat Tuhan bagi saya. Kalau tidak Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang bekerja, tidak mungkin saya mencapai ini semua. Juga dukungan doa dari Bapak Ibu Gembala dan teman-teman semua sangat saya rasakan. Dan tiada kata yang bisa saya katakan selain ucapan terima kasih, biar Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Saya juga merasakan kuasa Tuhan dalam kesaksian teman-teman di sini yang sudah ditolong Tuhan dalam studinya, baik yang SMP, SMA, perguruan tinggi. Saat saya merasa lelah, putus asa, tidak tahu harus berbuat apa dengan sekolah saya ini, saya ingat kesaksian saudara A, saudari B yang sudah ditolong Tuhan dalam sekolahnya. Itu sangat menguatkan saya. Bahkan saya juga bisa terharu dan dikuatkan Tuhan saat membaca kesaksian saya sendiri yang kebetulan dimuat di majalah Mana. Itu semua membuktikan kuasa Tuhan dalam kesaksian teman-teman, bahkan kesaksian saya sendiri. Saya teringat betul perkataan Bapak Gembala, kita bersaksi itu sama dengan Bapak Gembala katakan menginventarisir pertolongan Tuhan. Sekarang ditolong Tuhan bersaksi, nanti besok ditolong Tuhan bersaksi lagi, Tuhan tolong terus.
Dan saya juga sudah lulus dalam ujian akhir ini, tapi Tuhan ingatkan tentang ujian rohani. Masih sering saya tidak lulus. Yang terparah adalah akhir tahun 2016 kemarin, saya tidak lulus ujian rohani di mulut dan di hati saya karena ada roh pertengkaran dan kebencian. Tapi Tuhan sudah sadarkan saya bahwa penyebabnya adalah karena kurang berdoa. Selasa tidak ada jadwal ibadah, Rabu tidak doa pagi, akhirnya semuanya terjadi. Tapi Tuhan jamah saya lewat kebaktian tutup buka tahun bahwa 2017 adalah tahun penyembahan. Saya merindu bahwa apa yang difirmankan itu bisa terjadi dalam kehidupan saya. Juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Pendeta Jupri, Pendeta Mika tentang mengasihi Tuhan, sesama dan musuh. Kalau tidak mengasihi sesama, bagaimana bisa mengasihi Tuhan? Daging saya merasa sakit untuk berdamai, tapi Tuhan sudah tolong saya sehingga bisa menyelesaikan dosa-dosa saya. Tuhan ingatkan tentang ujian-ujian rohani di masa lalu yang gagal saya lewati, supaya dengan saya lulus ujian akhir dalam sekolah saya tidak sombong dengan keberhasilan saya. Secara jasmani Tuhan sudah tolong, tapi saya harus selalu mengingat ujian rohani yang akan terus saya hadapi. Dan saya juga ingin ujian-ujian rohani itu saya lulus satu persatu sampai nanti terakhir saya bisa bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Demikian kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat. Puji Tuhan, biarlah kita serahkan hidup muda kita ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kandang penggembalaan yang benar, sebab di situ ada Tuhan sebagai gembala agung yang menolong membela kehidupan kita dalam kita menghadapi tantangan dan rintangan di dunia ini. Bersama kita akan naikkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian Pesalu nomor 48, Bawalah Hidupku untuk Digembalakan. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bersama kita bangkit berdiri kembali. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Ayat yang ketiga. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan,
sampai kelak mencapai pahala. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami memberikan kesempatan bagi vokal grup untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Sambil menunggu, kembali kita akan naikkan pujian ini, ayat yang ketiga. Oh Tuhan, berikanku kasih-Mu. Oh Tuhan, berikanku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala.
Puji Tuhan, biarlah firman pengajaran yang benar, firman penggembalaan yang kita dengar, menghapus segala kekhawatiran kita sebagai kaum muda. Mungkin banyak kekhawatiran bagaimana tentang studiku, bagaimana pekerjaanku, bahkan sampai puncaknya bagaimana jodohku. Biarlah itu semua kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan sebagai gembala yang baik, firman Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api yang sanggup menolong kehidupan kita, sehingga Tuhan membuka segala sesuatu, membuka jalan, membuka pintu bagi kita, terutama Tuhan menyucikan kita sampai kita disempurnakan menjadi sama seperti Tuhan. Biarlah kita akan persiapkan hati kita untuk menerima benih penaburan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita dengan kita naikkan pujian yang terakhir dari nyanyian rohani nomor 6, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tur, bersama kita bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kembali dari atas, kusiapkan hatiku Tuhan. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan ku dengar firman-Mu. Kita mengangkat tangan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Haleluya. Firman-Mu Tuhan
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu adalah penolong dalam kehidupan kami. Firman-Mu segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua kaum muda remaja Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang ada di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi semua Tuhan. Untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami. Membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau memeluk kami akan bahagia selalu. Dan Tuhan memberi jaminan kepastian kepada kami. Hidup sekarang, masa depan indah sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami, beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab supaya menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengar firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera kasih Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita sampai pada Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11 sudah dipelajari sampai ayat yang keempat. Ya. Ayat 1 itu kita berdoa kepada Tuhan, ya. Kita berdoa supaya Tuhan ajarkan kita berdoa kepada Dia. Yang kedua, saudara, itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan. Itulah, saudara, doa untuk memindahkan kita dari suasana dunia kepada suasana surga, takhta surga. Saudara, ya sekarang yang ke ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 5 sampai 8. Ini namanya sikap dalam berdoa. Sikap dalam berdoa. 5 sampai 8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku. Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak mau bangun. Sesungguhnya aku berkata kepada sekalipun
ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Sikap tidak malu. Ini saja. Jadi sikap dalam doa itu adalah sikap yang tidak malu, tidak tahu malu. Sikap dalam doa, sikap yang tidak malu atau sikap yang tidak tahu malu. Nah, ini sama dengan ya ketulusan hati, kejujuran hati. Sikap tidak malu, tidak tahu malu. Itu adalah ketulusan hati, kejujuran hati. Seperti bayi yang hanya menangis. Tidak malu dia, mau di terminal, mau di mana, nangis. Nah, itu satu. Jadi berdoa dengan sikap tidak malu, tidak tahu malu. Itu sama dengan ketulusan hati, ya, kejujuran hati seperti bayi yang menangis kepada Tuhan. Seperti bayi itu mau dimanapun dia butuh susu dia menangis, mau dia sakit dia menangis dimanapun tidak peduli, dia tidak malu, tidak tahu malu, bayi. Ya, ini ketulusan hati atau kejujuran hati. Kejadian pasal 5, kitab Kejadian pasal yang ke-5, Kejadian pasal yang ke-5, ya, ayat yang Kejadian pasal 6, maafkan. Kejadian pasal 6 ayat 5. Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, ini sementara sikap berdoa itu, sikap tidak tahu malu adalah kejujuran hati, ketulusan hati seperti bayi yang menangis, ya, itu dimanapun, kapanpun, situasi apapun tidak malu, seperti bayi yang menangis. Nah, tapi sementara itu kenyataannya hati manusia ini cenderung jahat dan najis. Kecenderung hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi ini kenyataan yang ada. Saudara, hati manusia itu cenderung jahat dan najis, ya, sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan najis, perbuatan jahat, ya, perbuatan dosa, termasuk melawan orang tua, anak melawan orang tua, itu perbuatan jahat, ya, perbuatan najis, percabulan dan lain, termasuk nikah yang salah, itu termasuk perbuatan jahat, najis yang memilukan hati Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum manusia. Ini kenyataannya. Waktu itu menghukum dengan air bah. Nanti akhir zaman akan menghukum dengan api belerang dari langit. Ya, api belerang dari langit. Nah itu. Jadi ini semoga kita bisa mengerti kenyataan yang ada. Ya, hati manusia itu cenderung jahat, najis. Hanya menghasilkan perbuatan jahat, anak melawan orang tua, perbuatan dosa, perbuatan najis, nikah yang salah, semua yang memilukan hati Tuhan sehingga Tuhan menghukum manusia di bumi. Dulu dengan air bah, zaman Nuh permulaan, zaman akhir dengan api belerang dari langit. Nah, lalu pertanyaan, kalau berdoa harus dengan ketulusan hati, dengan kejujuran. Ya. Nah, dari mana kita mendapatkan hati yang tulus, yang jujur? Dari mana kita mendapatkan hati yang tulus dan jujur? Nah, sementara hati cenderung jahat, tapi kalau mau berdoa hati harus tulus, harus jujur. Dari mana kita mendapatkan hati yang tulus, hati yang jujur? Jawabannya lewat baptisan air. Jawabannya lewat baptisan air. Ya, baptisan air. Matius 3 ayat 16. Nah, di sini baptisan air itu seperti baptisan air yang benar, seperti Yesus dibaptis, maka kita dibaptis. Itu baptisan air yang benar. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka
Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini baptisan air yang benar. Ditandai kalimat sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Nah, itu jelas sekali. Segera keluar. Dari air mana ini? Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Yesus. Dikuburkan bersama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Jadi syarat baptisan air, ya, kalau mau dikubur itu mati. Syarat baptisan air yang benar adalah kita harus percaya Yesus dan mati terhadap dosa, bertobat. Syarat baptisan air yang benar, yaitu kita percaya kepada Yesus dan mati terhadap dosa, bertobat. Mati terhadap dosa, bertobat. Lepas dari setan, bertobat. Tadinya berbuat dosa ada di tangan setan. Kalau bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Kembali pada tangan Tuhan. Nah, mulai setan itu selalu Om katakan bapak pendusta. Ya, tidak boleh ada dusta. Setan itu bapak pendusta. Tidak boleh ada dusta, itu bertobat. Orang bertobat tidak boleh ada dusta. Kalau berdusta masih di tangan setan. Tidak boleh ada kebencian. Bapak pembunuh setan itu. Tidak boleh ada kebencian. Apalagi kebencian tanpa alasan. Nah, ini dua-duanya. Ya, tidak boleh berdusta, berkata benar, kemudian tidak boleh membenci. Ya, saling mengasihi, bahkan sampai mengasihi musuh. Itu orang bertobat. Itu syarat baptisan yang benar. Percaya dan bertobat. Lalu pelaksanaannya tadi, pelaksanaan baptisan yang benar, orang yang sudah bertobat mati terhadap dosa harus dikuburkan bersama Yesus di dalam air. Sehingga di sini di Roma 6 bangkit dari dalam air bersama Yesus. Kalau di Roma 3 keluar dari dalam air. Roma 3:16 tadi keluar. Kalau di Matius 3 ayat 16 keluar dari air. Ini bangkit dari dalam air, itu Roma 6 ayat yang keempat tadi, bangkit atau keluar dari air. Segera keluar dari air. Keluar dari air bersama Yesus untuk mendapatkan hidup baru, langit terbuka, hidup surga. Hidup baru, hidup surga, yaitu roh bagaikan burung merpati turun ke atas. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Nah, disitulah kalau diurapi Roh Kudus, hati kita menjadi tulus. Hati kita menjadi jujur, tulus, jujur kalau ada urapan Roh Kudus. Hati kita menjadi tulus. Ini hasil baptisan air. Dari hati cenderung jahat, najis tadi, menjadi hati yang tulus, yang jujur. Hati yang tulus atau jujur. Itu hati yang diurapi. Hidup yang diurapi Roh Kudus, hati yang diurapi Roh Kudus. Hati yang tulus, hati yang jujur seperti bayi. Tulus, jujur seperti bayi. Tidak ada bayi dusta, tidak ada. Jadi tulus, jujur. Nah, prakteknya hati tulus, jujur seperti bayi, ya. Tidak ada kejahatan, tidak ada kenajisan, tidak ada kepahitan. Itu hati tulus, jujur seperti bayi. Ya, prakteknya tidak ada kejahatan, tidak ada kenajisan, tidak ada kepahitan, iri, dendam, benci, tidak ada. Kemudian hati yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Itu bayi. Wah, kalau susunya lain, bayi itu langsung. Nggak ada kalau orang besar cicip-cicip dulu. Oh ya ini. Kalau bayi nggak ada. Wah, langsung. Ya begitu beda, wah, langsung. Nah, ini hatinya bayi. Nggak bisa ditukar dengan apa. Oh ini nak, ini susu lain saya beli di Nederland ini nak. Wah, nggak bisa. Nggak bisa ditukar Nederland, nggak bisa ditukar kedudukan. Oh kamu kalau minum ini nak nanti jadi bayi paling lucu. Ya, nggak bisa, nggak bisa. Nah, kalau tahu beda loh kok gitu ya ajarannya. Nggak mau.
Sama sekali, bah, langsung begitu. Bukan cicipi dulu, aku ingin tahu, enggak ada. Langsung dia tidak mau. Jadi hanya ingin akan hatinya, hanya rindu akan air susu yang murni dan rohani. Hanya mendengar firman pengajaran yang benar. Dan dalam urapan Roh Kudus. Rohani, bukan urakan, dalam urapan Roh Kudus. Bukan ibadah yang urakan dan lain-lain. Wah, enggak mau dia. Ditukar kedudukan, enggak mau. Ayo jadi bayi, polos saja. Tulus, jujur aja hari-hari. Sehingga itu tidak ada kejahatan, kenajisan, kepahitan. Sehingga hatinya hanya ingin atau hanya rindu air susu yang murni dan rohani. Firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Sehingga ibadah itu tertib, teratur. Ibadahnya tertib, teratur. Nah, begitu. Sehingga bukan urakan dan wah jangan ikut-ikut. Sehingga biar kita mau jadi apa jangan ikut-ikut. Ya, Tuhan tolong kita semua. Sehingga, nah ini, kemudian satu lagi hanya menangis bayi itu. Hati yang jujur, polos, hanya menangis di mana saja, kapan saja, situasi apa saja, enggak malu tadi seperti tadi. Orang tengah malam ketok rumahnya orang, nah, mau minta roti, ketok. Tidak dibuka, ketok lagi. Selamat malam, saya butuh roti, selamat malam. Wah, lama-lama tuan rumahnya tidak tahu malu ini. Nah, daripada aku diganggu terus, ya sudah buka nih, kasih. Nah, itu seperti bayi menangis. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun kita menangis. Saya ini sikap tidak malu, tidak tahu malu seperti bayi. Bukan tidak tahu malu seperti anjing babi ya, lain. Anjing babi berbuat dosa lalu khotbah, berbuat dosa main musik, berbuat dosa najis lalu wah nyanyi dan lain-lain. Itu anjing babi tidak tahu malu. Ini bayi yang tidak tahu malu, hanya menangis. Itu dorongan hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang polos. Sehingga semoga kita bisa mengerti, hanya menangis, berseru, menangis itu apa kalau bayi menangis? Mengaku kekurangan, bukan mengaku kelebihan. Om selalu bilang, tidak ada bayi menangis, aku hebat, tidak ada. Tentunya aku lapar, nangis lagi aku gatal, mungkin digigit semut. Nah, waktu itu, aku apa, kekurangan semua. Nah, itu hati yang jujur, polos, tidak pernah mengakui, wah aku hebat, luar biasa, dahsyat aku, tidak ada. Aku dalam kekurangan. Mungkin orang lain lihat, hebat dia, diberkati dia, luar biasa ya, nilainya bagus ya, ini. Tapi dia dalam hati tidak ada bangga itu. Tapi aku banyak kekurangan. Nah itu baik, mengaku kekurangan, kelemahan. Dan berseru, berserah kepada Tuhan, itu menangis. Berseru, berserah kepada Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Yaitu hati yang cenderung jahat, najis, ayo lewat baptisan air, nanti bulan 3 jika Tuhan izinkan, siap-siap. Yang dalam baptisan yang benar, itu persoalan mati hidup kita, hati ini. Kalau hati cenderung jahat tadi dihukum oleh Tuhan, mati dia, binasa. Tapi kalau hati baru, hidup baru itu hatinya baru. Hati tadi roh bagaikan burung merpati turun. Hati yang diurapi Roh Kudus, itu hati yang tulus. Ini seperti bayi disayang oleh Tuhan. Jadi baptisan ini bukan peraturan gereja, hanya karena saya mau menikah jadi harus satu baptisan katanya om, kalau enggak mau, jangan sampai cuma begitu. Rugi kita hanya untuk menikahnya, bukan. Baptisan ini dasar hidup kita, menentukan mati atau disayang Tuhan atau hidup. Jadi cenderung jahat tadi anjing babi, cenderung jahat, najis, tidak tahu malu anjing babi, atau tidak tahu malu menangis sama Tuhan. Bayi yang digendong oleh Tuhan. Ini baptisan, milih di mana kita. Mau jadi tidak tahu malu seperti anjing babi berbuat dosa tuh di rumah baik-baik. Nah, kalau ketemu orang tuanya diam. Tapi di luar merokok, narkoba, pulang lagi diam. Tidak tahu malu. Ya. Di gereja nyanyi, inilah aktif.
sampai khotbah seperti saya, om harus kena juga. Tapi berbuat jahat najis itu namanya tidak tahu malu seperti anjing babi. Oh jadi om saya berhenti aja om, saya tidak nyanyi lagi om, saya tidak main musik lagi. Salah. Kalau sudah tahu banyak dosa salah, ya jangan pelayanannya dibuang, tambah lagi jadi setan nanti. Tapi dosanya yang dibuang, tetap melayani dosanya yang dibuang, beres. Begitu ya. Jadi baptisan hari pemilihan. Kita mau jadi tidak tahu malu seperti anjing babi, berbuat jahat najis sampai dihukum oleh Tuhan, atau tidak tahu malu seperti bayi menangis kepada Tuhan. Pilih dua. Ini baptisan. Perhatikan lo ya. Jangan cuma karena pacarnya bilang ayo baptis, kalau enggak putus. Oh iya baptis. Ayo ini, oh iya. Jangan. Ini betul-betul penentuan nasib hidup kita. Baptisan. Penentuan nasib hidup kita. Ya, bisa kaum muda? Bisa? Ya, sungguh-sungguh. Jadi kalau belum dikubur, belum dibaptis. Bukan baptis ulang, belum dibaptis. Kalau belum dikubur ya belum dibaptis. Kalau dibaptis dibaptis bersama Yesus, dikubur bersama Yesus, baru baptisan. Bisa paham ya? Nah, semoga kita bisa mengerti malam ini ya. Ayo sungguh-sungguh baptisan. Sampai hati tulus. Apa hati tulus? Tidak ada jahat, tidak ada najis, tidak ada pahit. Begitu timbul titik pahit, aku benci. Ampuni Tuhan. Buang. Mau jahat, mau najis, darah Yesus, buang. Pertahankan hati tulus. Hati jujur, hati polos. Ya, Tuhan tolong kita. Kemudian tidak hanya ingin air susu yang murni dan rohani. Hanya rindu, hatinya hanya ingin rindu. Hanya rindu ingin mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar dan yang rohani, yang diurapi Roh Kudus, tertib, teratur, tidak urakan saja, tidak emosi dan lain-lain. Nah itu, ada yang urakan tanpa Roh Kudus, urakan ketawa dari awal sampai akhir, wah urakan. Ada yang emosi, wah. Dan lain sebagainya. Tapi kita mohon yang rohani, yang diurapi oleh Roh Kudus. Bisa? Ya, semoga kita bisa mengerti. Hasilnya sekarang. Nah, kemudian hanya menangis, mengaku kekurangan dosa-dosa, kelemahan. Kekurangan dosa-dosa, kelemahan, atau juga kelemahan dalam sekolah, kelemahan dalam ini, ketidakberdayaan. Ketidaklayaan, ketidakberdayaan. Hanya itu aja bayi. Mau ngaku apa lagi? Ternyata sudah, kotoran besar banyak sekali, kotor, atau saya buang apa itu, yang cair di depan, ya itu air kencing. Kalau dibiarkan bayi itu gerah, nanti gatal, gerah, nangis, kotor aku mak, kotor, tidak layak aku, tidak berdaya. Tidak bisa aku buka popok, tidak bisa. Tidak bisa, aku pelajaran tidak bisa. Aku ini tidak bisa. Kerjaan, susah, tidak bisa. Cari kerja, tidak bisa. Nah, inilah bayi menangis. Bayi menangis. Bisa? Ya. Hasilnya? Amsal 15 ayat 8. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Orang fasik, orang jahat. Tetapi doa orang jujur dikenannya loh ini. Jadi doa orang jujur, bayi, ya berkenan kepada Tuhan. Berkenan. Tetapi orang fasik, coba lihat. Korban orang fasik kekejian. Kalau orang fasik, orang jahat, perhatikan. Biar dia sombong, aku yang bangun gereja itu, aku yang ini. Korbannya saja ditolak oleh Tuhan. Apalagi permintaannya kalau doa. Bisa paham? Kalau orang fasik, orang jahat, berkorban saja Tuhan bilang jijik, keji, ditolak oleh Tuhan. Apalagi kalau mohon, berdoa, ya ditinggal pergi sama Tuhan. Bisa paham? Nah itu. Tapi kalau orang jujur, doa orang jujur berkenan, dijawab oleh Tuhan. Semua
selesai pada waktunya. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah yang mustahil. Semua selesai pada waktunya. Ayo, kalau ada yang tidak selesai, apa tidak selesai ini? Masalah apa? Tidak selesai, ini tidak selesai. Ya periksa. Apakah hati saya sudah jujur? Sudah tulus? Seperti bayi? Atau masih jahat, najis, pahit, egois, dan macam-macam. Bagaimana sikap saya terhadap firman pengajaran? Masih sana sini, wow ini ya, bukan bayi itu namanya. Saudara, bukan bayi itu. Bagaimana kita berdoa atau tidur terus? Tidak pernah berdoa, tidak pernah menyembah. Periksa. Saya yakin kalau kita sudah menjadi orang jujur seperti bayi, banyak menyembah Tuhan, berdoa, doa dijawab oleh Tuhan. Amin. Selesai. Tuhan mampu menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Tepat, semua selesai pada waktunya. Semua selesai pada waktu. Ini A. Satu saja. Yang kedua, Mazmur pasal yang ke Mazmur pasal 11. Mazmur pasal yang ke 11 ayat 7. Ya, Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tadi kalau tulus doa dijawab berkenan. Sekarang kalau doa dengan ketulusan hati kita bisa memandang wajah Tuhan. Yang kedua, ya, orang tulus, orang jujur bisa memandang wajah Tuhan. Bisa memandang wajah Tuhan. Artinya, kalau dalam doa kita bisa memandang wajah Tuhan, wajah Tuhan itu bercahaya, menyinarkan, sinar. Yang pertama artinya di dalam Bilangan 6:26. Bilangan 6:26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita mengalami sinar damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga hati kita damai sejahtera. Hati kita tenang. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dan lain-lain. Hati kita damai sejahtera, hati kita tenang. Tidak ada khawatir, tidak ada takut. Tadi lagu vokal grup, tidak ada khawatir, tidak ada takut dan lain. Sama dengan semua menjadi enak ringan. Semua enak ringan. Hidup itu enak ringan. Jadi kalau berat-berat, kaum muda, saya juga. Kalau merasa letih lesuh, beban berat, ya susah gue. Nah, ayo berdoa. Periksa hati dulu. Sudah bayi belum ini? Sudah tulus, masih ada jahat. Nah, masih ada ajaran-ajaran lain. Nah, masih ada ajaran lain, hati yang jahat, najis, tidak jujur. Nah, periksa. Nah, kedua, ayo kita berdoa. Saya lagi letih lesu, sumpek ya. Kalau itu bahasa Jawa ya, suntuk ya. Waduh, begitu tidak enak hidup ini. Ayo periksa hati. Sudah temu yang tidak jujur, yang tidak baik, tidak jujur, ketemu. Sudah akui, yuk berdoa sama Tuhan, memandang wajah Tuhan. Sinar damai sejahtera dari wajah Tuhan menyinari kita sehingga hati kita damai sejahtera. Mengalami ketenangan dalam Tuhan. Semua menjadi enak dan ringan. Semua menjadi enak ringan. Serahkan semua sama Tuhan. Tuhan yang menyedot, menanggung segala letih lesu, beban berat. Kita menjadi enak dan ringan. Itu arti pertama, memandang wajah Tuhan, mengalami sinar damai sejahtera. Kemudian memandang wajah Tuhan tuh kalau di atas gunung, wajah Yesus bagaikan matahari yang bersinar-sinar. Itu sinar kemuliaan. Mengalami sinar kemuliaan. Sama dengan mengalami keubahan hidup. Tiba-tiba Yesus berubah. Wajahnya berubah. Pakaiannya berubah. Nah, kita juga mengalami keubahan hidup. Ya, mengalami sinar kemuliaan dari Tuhan. Sama dengan mengalami keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Terutama wajah. Wajah itu panca indera.
Semua 5 indera ada di wajah. Nah, Om ambil 2 aja, telinga dan mulut. Telinga dan mulut. Ini harus diubahkan. Telinga yang baik. Telinga yang baik, telinga yang berubah, telinga yang baik, mendengar firman, pengajaran yang benar dan taat dengar-dengar. Jangan dengar lain, jangan gosip dan lain ajaran lain, jangan. Tidak baik telinga itu. Seperti Hawa. Apa kejatuhan Hawa? Kejatuhan Hawa dari mana asalnya? Karena sombong, dia mau dengar suara ular. Hanya karena ditukar, oh ini lebih hebat Allah. Wah, daripada suara Tuhan kamu lebih hebat ini. Oh, ya, daripada di gerejamu, oh lebih hebat ini. Dahsyat ini. Kamu bisa gini, gitu. Ya, wah hebat. Jatuh akhirnya. Jatuh. Nah, hati-hati. Ini harus baik. Ubahkan telinga. Mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Ya, nah, itu mendengar nasihat orang tua yang benar dan taat dengar-dengaran. Nah, ini telinga yang baik. Ayo kaum muda, banyak kelemahan di sini telinga. Kalau telinganya sudah mendengar sembarangan, wah hidupnya sudah sembarangan. Biar dia hebat, biar dia bagaimana, sembarangan hidup. Hidupnya sembarangan. Nah, ayo sungguh-sungguh kaum muda, telinga dulu minta sama Tuhan. Mendengar dan taat dengar pada firman pengajaran suara Tuhan aja. Berarti hanya gereja ini saja? Oh enggak, di mana-mana tapi yang sama. Nah, kalau enggak sama jangan. Kitabnya sama. Coba 2 tambah 2 4. Umpama gereja ini mengajar 2 tambah 2 4. Ke gereja lain 2 tambah 2 4,001. Oh ngapain datang? Malah bingung 7 keliling. Mana yang benar? Ya ini membuat bimbang Hawa langsung. Nah, bingung 7 keliling, makanya hidupnya sembarangan. Nah, jangan. Loh kok gini ya? Jangan. Jangan mau. Apapun diiming-iming. Kadang diiming-iming gitu. Ayo nanti kami hamba Tuhan, ayo nanti dapat tiket pesawat nanti. Atau diintimidasi. Awas kalau udah datang. Awas. Ya, begini, begitu. Awas kalau udah datang. Nah, pernah saya di sekolah mana itu, ya 2 kali, di fakultas juga, suruh belajar ke rumah ibadah yang lain, belajar agama yang lain. Wah, bilang saya yang tidak boleh. Kita agama Kristen ya belajar Alkitab. Kenapa harus belajar buku yang lain? Orang agama A silahkan belajar sendiri. Saya tidak mengusik juga toleransi. Tapi bukan toleransi, bukan belajarlah agama A, agama B. Oh, bukan ngawur itu. Itu peristiwa Taman Eden itu. Nah, semoga kita mengerti. Semoga. Saya yang bilang, ponakan saya juga harus begini. Dosennya bilang gembalanya yang tidak boleh. Tapi lulus dia. Lulus agama. Bilang kalau dosen keberatan, panggillah gembalanya, saya ke sana. Saya lapor rekornya sekali, saya bilang. Orang beragama A disuruh belajar B. Justru ini pemaksaan itu namanya. Hati-hati makanya. Ada juga yang suruh ikut ini, padahal wanita di situ mengajar ini pimpin puja. Oh, bilang gembalanya enggak boleh. Memahami gurunya. Oh ya, boleh. Memahami. Nah begitu harus tegas. Jangan cuma diiming-iming nanti kamu begini. Atau diintimidasi nanti kamu begini. Memang nanti antikris bagaimana? Kalau menghadapi begini saja kita kalah, kalau menghadapi antikris bagaimana? Bisa paham kaum muda? Ini harus baik telinga. Jangan seperti Hawa, sok hebat. Mau lebih hebat dari Adam, suaminya, mau lebih hebat dari Tuhan. Kalau kita mendengar ajaran lain tuh mau lebih hebat dari Tuhan, dari gembalanya, dari Tuhan. Jangan, terperosok kita nanti. Terperosok, ya. Tuhan tolong kita semua. Ini, sebagai telinga, mulut. Nah, telinga dengan mulut satu.
saluran Eustachius ya, satu. Kalau telinganya tidak baik nanti kan mulutnya tidak baik. Yang dicaci maki kan Tuhan. Nah, yang dicaci maki kan gembalanya, yang ajaran yang benar. Semua itu begitu. Kalau sudah dengar ajaran lain nanti mulutnya menghina yang benar. Oh itu memang begini gembalanya, memang begitu. Nah, bahaya. Saya bahaya. Dari mulut berkata yang baik, benar dan baik. Saudara, mulut tidak ada dusta, berkata yang benar baik, bersaksi. Saudara, mulut. Hati-hati ya, telinga dan mulut itu satu. Nah, hati-hati, sungguh-sungguh. Nah, ini yang menentukan nasib hidup kita. Markus 7 ayat 37. Markus 7 ayat 37. Nah, semua jadi baik. Saudara, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, tuli telinga tidak baik jadi baik, hanya mendengar pengajaran yang benar, suara Tuhan aja, jangan yang lain, mau diapakan tidak mau. Itu bayi, hanya minum air susu yang murni rohani. Kalau beda langsung, tidak ada cicip-cicip, tidak ada, langsung. Nangis dia, nangis betul. Itu saja. Yang bisu dijadikan berkata-kata. Mulut berkata benar dan baik, menjadi saksi. Kalau dua ini baik, lagi ayat atasnya, ya ia menjadikan segalanya baik. Semua jadi baik. Tuhan akan jadikan semua baik. Percayalah kau muda. Cuma dua ini jaga. Semua jadi baik. Sebaliknya, kalau telinga dan mulut tidak baik, sakit ayan. Tuli bisu itu sakit ayan. Nah, sakit ayan secara rohani. Sakit ayan. Tinggal tunggu sakit ayan di lembah. Kalau tadi berdoa di gunung. Kalau telinga baik, mulut baik, kita di gunung bersama Tuhan. Kauban hidup semua baik. Tapi kalau telinga tidak baik, mulut tidak baik, sungguh-sungguh hanya ada di lembah. Yesus turun dari gunung ketemu orang sakit ayan. Penyakit ayan rohani. Maaf ya, gila babi. Gila babi. Nah, itu gila babi. Itu mulai dari gila hormat. Gila apa nanti? Mulai dari gila hormat. Hawa gila hormat. Nanti Hawa, kalau kamu makan, kamu lebih dari Tuhan, sama dengan Tuhan lebih. Gila hormat. Hati-hati loh ya, kalau sudah gila hormat, maaf sudah banyak gilanya nanti. Kalau laki-laki gila perempuan, kalau perempuan gila laki-laki. Maaf loh, itu anjing babi soalnya, gila babi. Gila-gilaan, nanti gila-gilaan hidupnya. Maaf ya, ini hati-hati. Kalau bahasa Jawa paling dekat, Taman Eden, jadi taman diganti E ganti A. Nah, itu bahasa Jawa. Kayak gila bahasa Jawanya, tahu ya? Nah, itu. Ya, itulah dari telinga dan mulut. Hawa begitu, mulutnya tambah-tambah firman. Oh ya memang itu, kurang-kurangi firman. Memang mestinya gini gitu. Karena gila hormat. Akhirnya gila-gilaan gitu. Hancur-hancuran gitu. Ya, ayo sungguh-sungguh dapat masalah yang tidak pernah selesai. Ayam tuh sembuh, sakit sembuh, masalah yang tidak pernah selesai. Semoga kita bisa. Ya, ini semua jadi baik. Naik ke gunung kita memandang wajah Yesus, ada letih lesu, beban berat semua jadi enak ringan. Dalam damai sejahtera, ketenangan, enak dan ringan. Enak dan ringan. Memandang wajah Yesus, semua baik, panca indera dirubah, semua baik. Yang hancur, yang hancur, kuliah yang hancur, mungkin pekerjaan jadi baik. Sebaliknya, kalau seperti Hawa yang baik, Taman Eden, jadi tadi bahasa Jawa diganti A itu. Kacau balau. Di dunia ini kacau balau, betul. Gila-gilaan di dunia ini sekarang. Orang kerja gila-gilaan, nggak peduli mau merugikan orang, nggak peduli. Orang menikah gila-gilaan sekarang.
Tidak peduli orang tuanya, tidak peduli siapa, tidak pernah. Ini bahaya besar. Bahaya besar. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh. Ya, yang baik malah jadi hancur nanti. Nah, jaga telinga dan mulut ya kaum muda. Yang ketiga, Mazmur 25:21. Mazmur 25:21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Nah, jadi orang jujur sedang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Nah, orang jujur, orang tulus, hati jujur, hati tulus sama dengan sedang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Kalau hati jahat, hati nyadis, tidak jujur, sedang menantikan dulu air bah. Sekarang menantikan api belerang, kiamat yang akan melanda bumi. Hati-hati loh kaum muda, kalau tidak jujur, tidak tulus hati, tidak polos, ya jahat, najis, pahit, tadi itu. Ya. Wah, ayo hati-hati, sikapnya tidak seperti bayi lagi, tidak sederhana lagi. Bahaya, menantikan api belerang dari langit. Tapi kalau tulus, jujur, kita menanti kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Amin. Nah, itu. Kuat, teguh hati. Mazmur 27:14. Jadi orang tulus, orang polos seperti bayi, kuat, teguh hati. Coba bayi itu suruh nangis. Wah, 1 hari bisa. Kuat, teguh hati. Kalau belum dikasih, terus. Kuat, teguh hati. Nah, ayo nantikan Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi orang polos, orang tulus, hati jujur, ya, sedang menantikan kedatangan Tuhan kedua kali di awan bersama dengan kuat teguh hati. Dia sedang kuat teguh hati. Nah, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, jaga. Selalu mengucap syukur sama Tuhan. Nah, ini orang menanti Tuhan. Yo, jangan ngomel-ngomel ya. Selalu mengucap syukur. Kuat teguh. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang kita nilai turun sedikit sudah malas. Sudah waduh, kita sudah ke gereja kita. Nah, mestinya umpama biasa nilainya 9, mungkin satu waktu diizinkan jadi 8. Ya. Wah, ini saya sudah ke gereja, saya korban ya. Ingat, ada teman yang dapat 3 itu. Ada teman yang dapat 2, dapat 5. Mengucap syukurlah pada Tuhan. Ya Tuhan, ada kesalahan saya ini. Nah, kesalahan saya, hati kurang doa atau kurang belajar. Nah, ada kesalahan, nanti tolong Tuhan di ulangan mendatang, tolong begitu. Ya, begitu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, selalu setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Jangan, wah masalah, tidak bisa datang aku kebaktian, masalah terus. Jangan. Justru ada masalah, dekat dengan Tuhan. Selalu setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Satu lagi, selalu menangis. Selalu menangis, menyembah Tuhan. Selalu menangis, berdoa, menyembah Tuhan. Percaya, berseru, berserah kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Kalau bayi hanya kepada ibunya. Kalau kita hanya pada itu orang kuat teguh. Tidak lari sini sana. Coba ada bayi lapar. Tidak ada bayi lapar, lari, tidak ada. Cuma nangis. Sampai ibunya datang. Kuat teguh hati. Tidak berharap yang lain, berharap Tuhan. Menangis pada Tuhan. Kaum muda juga. Ayo, masalah apa saja. Percaya dan berharap Tuhan. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Tuhan akan menolong. 1 Tesalonika 3:13. Kalau kuat teguh hati, Tuhan akan menolong kita semua sampai sempurna seperti Dia. 1 Tesalonika 3:13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Nah,
kalau kuat teguh hati Tuhan menolong, kuat teguh hati Tuhan menyucikan, mengubahkan terus menerus. Sampai kita sempurna, semua menjadi sempurna seperti dia. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Ayo sungguh-sungguh saudaraku, jangan ditipu hari-hari ini menentukan hati. Hati. Ya, pelajaran doa ini masalah hati. Ya, orang ya, dia membangunkan orang di tengah malam, ya, minta roti itu untuk sahabatnya yang datang. Kalau enggak dijawab terus dia panggil-panggil. Woi saudara, woi, ya, aku butuh roti, woi, waduh, sudah biar tidur. Woi, wah bangun lagi. Woi, wah bangun lagi daripada aku terganggu, sudah buka nih kasih. Nah, begitu juga. Dengan hati jujur, hati tulus seperti bayi tak tahu malu. Ayo banyak berdoa pada Tuhan dengan hati tulus. Dari mana hati tulus? Baptisan air. Harus penentuan. Hati cenderung jahat atau hati yang tulus. Cenderung jahat anjing babi, tidak tahu malu. Cenderung hati yang tulus seperti bayi, tidak tahu malu berdoa. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Menentukan nasib kita. Baptisan air. Ya, hasilnya pertama tadi doa dijawab, berkenan pada Tuhan. Selesai semua pada waktu. Bisa memandang wajah Tuhan. Damai, enak ringan. Ayo kalau berat malam ini serahkan. Pulang enak ringan. Dan berubah, keubahan hidup. Telinga baik, mulut baik. Semua jadi baik. Yang sudah kadung, terlanjur telinga tidak baik, mulut tidak baik, gosip dan lain-lain. Hati-hati saudaraku, apalagi menggosipkan orang tua, menggosipkan orang yang dipakai Tuhan, jangan. Bahaya besar. Biar saudara hebat, hancur betul. Ayam, gila babi betul. Itu ya, hancur-hancuran hidup. Jangan. Telinga, mulut jaga. Baik, malah yang hancur jadi baik. Semuanya. Sampai terakhir, orang jujur menanti kedatangan Tuhan. Bukan menanti kiamat, bukan menanti penghukuman. Menanti kedatangan Tuhan kedua. Kuat, teguh hati. Ayo, apapun memang harus menghadapi banyak masalah gitu. Percikan darah tidak salah disalahkan. Ini kita. Dari kuliah, sekolah harus masuk ibadah, harus latihan. Nah ini kita hadapi. So. Kuat, teguh hati. Apapun yang kita hadapi, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan mengucap syukur kepada Tuhan. Satu, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Satu lagi, hanya menangis seperti banyak menyembah Tuhan. Tetap menyembah seperti bayi menangis. Percaya mempercayakan diri. Sepenuh pada Tuhan akan tolong satu, Tuhan akan sucikan, ubahkan sampai sempurna. Seperti untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan permai bersama dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Yuk bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. 49 nyanyian tambahan. Ayo mujizat ada di tengah-tengah kita. Tuhan menolong, Tuhan mengadakan mujizat di tengah kita, kita berseru kepada dia. 49. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan
namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu dengan tundukkan kepala. Bayi-bayi tak berdaya, biar hanya percaya, mempercayakan diri kepada Dia. Dengan hati tulus, hati jujur, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Kita bisa memandang wajah, kita bisa kuat teguh hati lagi. Sama kuasanya di Surabaya, di Medan. Ada firman, ada Tuhan, pribadi Tuhan. Di mana-mana saudara, di depan laptop dan lain-lain sama. Lagi di dalam negeri, luar negeri sama. Tidak terbatas kuasa Tuhan. Firman-Nya bisa kita dengar, kuasanya bisa kita alami. Firman itu pribadi Tuhan sendiri. Ketika ku berdoa, ketika sekali lagi, tundukkan kepala, tutup mata. Kalau ada satu orang perlu berdoa malam ini dan menghadapi yang mustahil, datanglah pada Tuhan. Di bawah, di atas, di Surabaya juga, di Medan juga, di depan laptop. Dan jangan malu, seperti bayi yang tak tahu malu. Jangan menutup jalan, jangan menutup jalan. Ya, haleluya. Terus, haleluya. Yang lain boleh berlutut, boleh duduk, terserah. Yang sudah berhasil jangan sombong. Angin ribut datang sekonyong-konyong. Kita tak mampu apa. Saya tak berdaya. Di tengah keberhasilan saya tak berdaya. Apalagi di tengah kegagalan, kesulitan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasau. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasau. Ya lawasau. Ya lawasau. Ya lawasau. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami tak berdaya Tuhan. Oh,
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasau, ya lawasau. Ya lawasau, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasau, ya lawasau, ya lawasau. Engkau tidak menipu kami. Mujizat terjadi malam ini. Semua selesai, semua enak ringan. Semua baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai semua sempurna jika Engkau datang. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan. Di sini di Surabaya, di Medan jamah, di mana-mana Tuhan. Jamah Tuhan, mujizat terjadi. Kami hanya bayi-bayi tak berdaya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasau, ya lawasau. Ya lawasau, ya lawasau. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasau, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah-Mu. Sungguh kami tak mampu Tuhan. Sungguh kami tak mampu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kaum muda semua. Terima kasih. Pulang dengan damai sejahtera. Pulang semua enak ringan. Semua jadi baik, semua jadi selesai Tuhan. Bahkan sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami tak berdaya. Engkau tahu setiap tetes air mata kami. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo sekali lagi hanya mengulurkan tangan. Berseru berserah. Seperti bayi yang menangis kepada Tuhan. Angkat dua tangan ke atas. Mari. Haleluya. Haleluya. Serahkan hidup sepenuhnya. Seperti bayi di dalam gendongan tangan Tuhan. Kuat teguh hati sampai Tuhan menolong. Sampai Tuhan jadikan baik. Sampai indah semuanya. Haleluya. 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 Semua baik berhasil indah. Haleluya. 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 Berikan hati yang tulus Tuhan. Hati yang jujur. Hati yang polos Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Sungguh-sungguh kami berjalan dengan Engkau Tuhan. Semua berhasil dan indah. Semua baik Tuhan. Semua selesai. Semua Tuhan sungguh-sungguh enak ringan hidup ini. Sampai jika Engkau datang semua sempurna. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Biar hari-hari ini menggunakan kesempatan banyak berdoa, banyak beribadah melayani, banyak berdoa kepada-Mu Tuhan. Di samping kesibukan-kesibukan, kerja keras, sekolah yang keras, tetapi kami mendahulukan Tuhan. Ibadah pelayanan, berdoa kepada-Mu. Tuhan yang buka jalan semua. Terima kasih, syukur kepada-Mu Tuhan. Berkati kaum, gembalakan kaum muda. Di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan.
di dalam negeri, luar negeri, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa jamahan tangan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci, sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali Tuhan, jiwa baru pertambahkan. Pakai kami menjadi saksimu menggunakan mulut yang baik. Dan Tuhan jadikan semua baik. Pakai menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa kaum muda datang kepadamu. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga yang bekerja, berkati dengan berkat dari surga, buka jalan semua, hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan semua. Tuhan tolong kiranya, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi, menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain. Tolong lulus dengan baik semua. Namamu nilai yang baik semua, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan pergaulan yang terbaik. Ya Tuhan, Engkau tolong perjodohan yang terbaik juga. Yang satu dalam pengajaran benar, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong yang satu pelayanan juga. Tuhan tolong kaum muda. Jangan gagal di tengah jalan Tuhan. Hanya karena jodoh jangan sampai gagal mereka. Tuhan tolong kaum muda semuanya. Terima kasih, beri ketabahan hati. Beri masa depan berhasil indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala pengorbanan kaum muda, apapun bentuknya Tuhan balaskan berkat, berlipat kali ganda seluruh doa kami. Engkau yang mendengar semuanya. Engkau yang tolong kami pulang dengan enak, ringan, damai, sejahtera Tuhan. Orang tua kami dimanapun berada, Tuhan tolong juga. Kami belum bisa balas apa-apa kebaikan mereka. Tuhan balaskan berkat, Tuhan selamatkan mereka, sehatkan mereka semua. Juga gembala-gembala di daerah pernah menggembalakan kami. Tuhan, kami belum bisa balas apa-apa juga. Balaskan berkat, terutama satukan dalam satu pengajaran. Oh Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih, syukur kepada banyak permohonan kami. Tuhan yang jawab, Tuhan yang dengar semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Korban untuk pekerjaan Tuhan kaum muda. Ya baik, Tuhan memberkati kita semua. Tetap tadi, mari. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Besok pagi di sini di Malang jam 7 pagi kebaktian umum. Di Surabaya jam 11 siang kebaktian umum. Di Medan jam 7:15 malam kebaktian umum. Gunakan hari libur kaum muda untuk datang pada Tuhan. Itu nilai tambah, nilai positif ya. Baik, Tuhan catat semua itu yang kita lakukan untuk Dia ya. Kemudian di sini Selasa doa penyembahan dan Kamis doa
kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci, ya, baik disiarkan langsung di Medan juga ya. Kemudian Sabtu kaum muda remaja, ya, semacam ini. Ajaklah teman-teman datang pada Tuhan memberkati. Oke, Om punya pengalaman dulu mengajak-ngajak murid, mengajak-ngajak teman datang ke kaum muda, ya mereka bisa jadi hamba Tuhan dan lain-lain. Dan Tuhan memberkati saya juga. Ya, sama membawa jiwa-jiwa pada Tuhan, itu diberkati oleh Tuhan. Ya, diberkati oleh Tuhan. Om jadi hamba Tuhan, diberkati jiwa-jiwa kaum muda. Nah, begitu. Ya, diberkati oleh Tuhan. Ya, ayo bersaksi semua. Kemudian di Surabaya, ya, Senin Rebu ya, Senin doa pendalaman Alkitab, perjamuan suci 5:30, Rabu doa penyembahan 5:30. Ya, baik. Sabtu kaum muda remaja semacam ini. Ya, Medan juga Sabtu 5:15 kaum muda. Baik, Tuhan memberkati. Yang ikut siaran langsung dimanapun juga Tuhan memberkati. Sama, di mana ada pemberitaan firman, itulah pribadi Tuhan. Ya, di situ ada pribadi, kuasanya sama. Ya, Tuhan tolong kita semua. Baik, mohon doa untuk proses penyembuhan Ibu Mulyadi, ya, agar diberi kesembuhan dan pemulihan. Mohon pekerjaan supaya diberi solusi sehingga dapat beribadah melayani, ya, dari Erwin Putra. Kemudian yang berulang tahun tanggal 11 sampai 18 hari ini ya. Bapak Eli Koswanto 12, Ibu Hendrawati 12, Ibu Prabowo Ningsi, Ibu Bob 12, Evelyn Valencia Laura sekolah minggu 12, Dr. Davin Pratama Cahyadi 13, Matilda Gracelin Daniele 13, Evelyn Setia Itnawati, Ibu Evi, Ibu Roland 13 Februari, Bapak Syahda Silwanto 13, Mutiara Bella Sinta Simamora Medan 13, Hermon Dian Wijaya 14 sekolah minggu, Bapak Markus Aditya Chandra 14, Melina Surabaya 14, Ibu Weni Kristina, Ibu Untung 15, Temi Malalu 15, Fido sekolah minggu 16, Misael Nicholas Swanto 17, Patricia Eva Angelin Lasaru sekolah minggu 17, Bapak Dores Aryono Surabaya 17, Rachel Palma 18, Kristabel Angelin Kusuma sekolah minggu 18, Sekina Meme sekolah minggu 18. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian malam ini. Kami berdoa, Tuhan buat yang berulang tahun, hari ini, besok, dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Dari semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, jadikan mereka berkat bagi orang lain. Juga Erwin Putra dalam masalah Engkau tolong juga, kami serahkan masalah pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tuhan tolong Ibu Mulyadi, tolong juga Ibu Wiwit di rumah sakit Jama juga kami serahkan dalam tangan. Terima kasih, beri kami sehat, kuat, panjang umur semua, melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Latihan KUR kaum muda di sini di Surabaya Engkau berkati, dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari mara bahaya celaka, baik di sini Surabaya, di Medan, semua tiba di rumah dengan selamat, kembalikan besok pagi di sini, besok siang Surabaya, besok malam di Medan dengan setia kepadamu, menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu, digendong oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam kesulitan apapun, Tuhan jamah, Tuhan tolong, mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.